Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anak sekalian, sudah pada tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang shorof atau tasrif. Ya, sudah pada tahu tentang kitab tasrif apa? Ya, nanti akan kita bahas apa itu tasrif dan isinya apa saja di dalam kitab tasrif tersebut ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita hadiahkan Fatihah kepada pendahulu kita agar supaya ilmu yang akan kita pelajari bisa diserap dengan baik dan bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Baiklah, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang tasrif. Kita akan bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang tasrif. Ya, tasrif di sini adalah tasrif menurut bahasa di sini adalah perubahan. Sedangkan menurut istilah ulama shorof di sini baiklah, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Ya, langsung saja definisi tasrif. Tasrif menurut lughah atau bahasa ialah perubahan atau perpindahan. Menurut istilah ulama shorof ialah perubahan atau perpindahan kalimat dari bentuk satu asal atau masdar fi'il madhi ke bentuk yang lain, berbeda-beda karena menghendaki makna yang dituju. Ya. Intinya tasrif di sini adalah perubahan atau perpindahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya lafaz ini ya. Lafaz doroba. Makna asal di sini atau artinya adalah telah memukul. Nah, ketika berpindah pada kalimat yang lain menjadi yadribu.
Ini sudah beda. Perpindahan dari doroba menjadi lafadz yadribu. Di sini sudah beda makna. Nah, ketika berpindah menjadi idrib atau berpindah menjadi la tadrib dan seterusnya, ini sudah berbeda maknanya ya. Pahami dulu ya. Jadi intinya tasrif di sini adalah perubahan atau perpindahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain ya. Itu yang disebut dengan tasrif. Bisa kalian pahami? Lah, sorof di sini, tasrif di sini mempunyai 6 bab. Tasrif istilahi maksudnya. Istilahi di sini terdiri dari 6 bab. Lah, 6 bab tersebut adalah termasuk dari fiil sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Yaitu fiil yang terdiri dari 3 huruf ya. Fiil yang terdiri dari 3 huruf itu namanya fiil sulasi mujarrad. Contohnya lafadz doroba. Ini kan terdiri dari 3 huruf. Huruf dot, ro, dan ba. Lah, huruf pertama ini dinamakan fa fiil. Huruf kedua disebut ain fiil dan huruf ketiga disebut lam fiil. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu tasrif ada fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Begitu juga seterusnya. Nah, dalam ilmu sorof juga ada yang namanya wazan. Ada juga yang namanya mauzun. Ya. Biasanya kitab yang kalian pakai biasanya memakai tasrifan yang langsung ada rinciannya seperti ini ya biasanya. Nah, ini biasanya yang dipakai anak-anak untuk menghafal tasrifan setiap harinya ya. Nah, dalam kitab ini ada istilahnya urutan pertama ini ya, maksudnya lafadz fa'ala ini ya. Ini kan namanya urutan pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun. Ya, ini yang kita sebut dengan wazan. Pokoknya urutan pertama di sini disebut dengan wazan. Urutan kedua dan seterusnya ini kita sebut dengan mauzun ya.
Yang penting kalian tahu dulu namanya ya. Untuk penjelasannya bisa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Penting kalian ingat-ingat dulu urutan pertama ini, wazan fa'ala ini maksudnya ya. Urutan pertama ini disebut dengan wazan. Urutan kedua dan seterusnya ini ke bawah ini yang disebut dengan mauzun. Apa bedanya wazan dengan mauzun? Ya, jadi kalau wazan itu yang dibuat contoh atau patokan. Yang dibuat contoh urutan kedua dan seterusnya ini ya. Yang dibuat contoh. Kalau mauzun ini yang mencontoh atau mengikuti wazan. Jadi urutan kedua dan seterusnya ini mengikuti wazan. Misalkan wazan di atas berbunyi fa'ala yaf'ilu, maka mauzunnya juga berbunyi doroba yadribu. Kalau misalkan wazannya berbunyi fa'ala yaf'ulu, maka mauzunnya juga harus berbunyi doroba yadrubu ya. Intinya mauzun itu harus mengikuti wazan ya. Dan seterusnya. Paham ya anak-anak semuanya? Ini masih seputar tentang tasrif istilahi ya. Kita menyinggung sedikit tadi tentang wazan dan mauzun. Yang penting kalian kenal dulu untuk awal-awal ini ya, untuk pertemuan awal. Untuk selanjutnya kalian baca sendiri dulu di rumah ya, sambil baca ini biar semakin mengenal isi sorof itu apa saja di dalamnya ya. Kalian hafalkan dulu yang bab pertama ini ya, kalian hafalkan. Kalau sudah hafal otomatis nanti kalian akan mulai mengenal dan memahami, oh ternyata di dalam sorof itu isinya seperti ini ya. Ya kalian pahami terlebih dahulu. Intinya tasrif itu adalah perubahan ya. Ingat-ingat anak-anak, tasrif itu tadi apa? Tasrif adalah perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain ya. Misalkan doroba menjadi dorban, menjadi dan seterusnya ya. Intinya perubahan. Inti dari sorof adalah perubahan ya. Ingat-ingat anak-anak semuanya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kalian bisa pahami sendiri sambil dibaca di rumah supaya lebih banyak mengenal tentang sorof. Sekian, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.